Video ini merupakan ilustrasi visual untuk tujuan informasi dan diskusi. Halo sahabat manuskrip Papua, selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita membahas berbagai isu penting, fakta menarik, serta peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dia baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Indonesia jangan ikut campur ya. Dulu barisannya urusan rumah lu. Gua tuh ada orang gua di sana. Itu udah ancaman. Oh, udah ada statement itu? Ada. Coba 2 hari lalu. Jenderal Israel aktif IDF. Masa? Iya. Indonesia, listen carefully. Do not interfere. Our people are around you. We know your weaknesses. Don't make us stop the heart of your capital. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah podcast yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Podcast tersebut menghadirkan seorang pengamat militer dan geopolitik Indonesia, Kony Rahakundini Bakri, yang tampil sebagai narasumber di channel milik Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut, diskusi berfokus pada situasi geopolitik global yang sedang memanas, khususnya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kony menjelaskan pandangannya mengenai ketegangan antara beberapa negara besar seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia juga membahas bagaimana konflik tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas dunia, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia. Percakapan ini menarik perhatian publik karena membahas topik geopolitik yang biasanya jarang dibicarakan secara panjang di podcast populer. Banyak penonton merasa diskusi tersebut membuka perspektif baru tentang hubungan internasional, kekuatan militer global, serta posisi Indonesia di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks. Namun, bagian yang paling menyita perhatian publik terjadi ketika Kony menyampaikan sebuah cerita mengenai seorang jenderal Israel berpangkat bintang 2. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa jenderal tersebut pernah memberikan pesan atau peringatan kepada Indonesia agar tidak terlalu jauh ikut campur dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dalam narasinya, Kony juga menyebut bahwa Israel dikenal memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat dan luas. Pernyataan ini kemudian menjadi potongan video yang paling banyak dibagikan di media sosial. Cuplikan podcast tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform seperti TikTok, X, dan YouTube Shorts. Seiring dengan semakin viralnya potongan video tersebut, muncul berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian orang merasa pernyataan itu sangat mengejutkan dan menarik, sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan kebenaran informasi yang disampaikan. Perdebatan di ruang publik pun semakin ramai. Banyak pihak mencoba mencari tahu apakah benar ada pernyataan dari seorang jenderal Israel seperti yang disebutkan dalam podcast tersebut. Di tengah diskusi yang berkembang, muncul keraguan mengenai sumber informasi yang digunakan dalam cerita tersebut. Situasi ini akhirnya memunculkan klarifikasi. Kony kemudian menyampaikan bahwa informasi mengenai jenderal Israel tersebut ternyata berasal dari sumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, cerita tersebut tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk dianggap sebagai fakta yang benar. Melihat perkembangan situasi serta potensi kesalahpahaman yang semakin luas di masyarakat, Denny Sumargo sebagai pemilik channel akhirnya mengambil keputusan untuk menghapus video podcast tersebut dari kanal YouTube miliknya. Langkah ini diambil agar informasi yang belum terverifikasi tidak terus menyebar dan menimbulkan interpretasi yang keliru. Dengan demikian, episode podcast yang sempat viral itu akhirnya tidak lagi tersedia di channel resmi. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam membahas isu geopolitik yang sensitif, kehati-hatian dan keakuratan sumber informasi sangatlah penting. Manuskrip Papua. Sebenarnya kalau dunia itu betul-betul ingin menyelesaikan isu Israel, sebenarnya yang bikin gara-gara Inggris sama Perancis. Dia baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Indonesia jangan ikut campur ya. Dulu barisannya urusan rumah lu. Gua tuh ada orang gua di sana. Itu udah ancaman. Oh, udah ada statement itu? Ada. Coba 2 hari lalu. Jenderal Israel aktif IDF. Masa? Iya. Indonesia jangan ikut campur kalau jauh. Orang gua ada di sana. Dan lu beresin urusan rumah lu banyak banget. Pimpin Iran itu mati kan udah sendiri. Menteri Pertahanan, advisor to the Presiden, cucunya. Berarti kan intelijennya kuat sekali untuk kemudian tahu kapal-kapal ini tahan di sana. Tapi efeknya ke dapur rumah tangga kita semua. Iya, pasti langsung ke kita. Langsung ke rumah tangga kita semua. Karena apa? Pertama kalau Hormuz itu terblokir ya. Blokir ini bisa macam-macam. Apakah memang diblokir oleh militer? Ya kan? Atau dilakukan apa sehingga terjadi pemblokiran? Atau dia nggak usah diblokir. Kayak sekarang udah terjadi nih.
karena ada keramaian, ada keriuhan, maka kemudian stagnansi kapal terjadi. Iya. Ya kita di Sudirman macet aja, efeknya kemana-mana. Penerbangan juga sekarang problem semua tuh. Apalagi kalau kapal tanker. Nah, kalau terkait penerbangan, ini yang menarik dari serangannya Iran. Iran ini kayaknya kesal banget nih pada negara-negara tetangga atau negara-negara teluk. Iya. Dan karena mereka itu kan menjadi base dari United base States. pangkalan militernya. Nah, jadi dia tuh yang saya juga surprise, bukannya dia hajar pangkalan militernya. Oh enggak, dia lihat rupanya titik lemah negara-negara ini kan mereka kan kuat di ekonomi. Mau Dubai, mau Kuwait, mau ini kan Bahrain misalnya. Itu kan negara-negara yang satu, dia tuh menjadi hub penting nih. Iya. Siapa aja mau ke Amerika, mau ke Eropa, kemana kita ke sana. Jadi saya mesti pulang besok, saya langsung reroute arah lain karena males banget kan kalau terstranded di sana. Jadi intinya adalah dia tuh hub. Makanya dia pelajari kalau hub berarti kekuatannya kan di bandara. Iya, itu. Board of Peace. Itu yang kemarin jadi sorotan banget. Kenapa presiden ada di BRICS, kenapa ada di BOP? Saya rasa sih kalau niatnya benar Pak Presiden tuh. Pertama gini, presiden kita itu terkenal sebagai the foreign minister presiden. Iya. Dia tuh sebenarnya presiden atau menteri luar negeri kayaknya udah beda tipis. Nah, jadi itu kita semua tahu lah, dunia luar pun juga tahu dia foreign ministry, foreign affairs presiden. Jadi mungkin momentum itu dia mau pakai. Kedua, mungkin dia mau menggunakan ceritanya non alignment. Nah, cuman BOP ini dari awal memang udah heboh. Kontroversi lah. Pertama, Palestinanya nggak ada di situ. Iya. Ya, itu kan fatal. Kamu menamakan diri BOP, tapi Palestinanya nggak ada di situ. Itu udah threat, udah tanda merah. Iya. Dan contoh merah kedua, negara hebat lainnya seperti di sisi lain yaitu Rusia dan Cina, mereka nggak masuk. Nggak ada. Dan mereka menunggu. Artinya mereka kan mau lihat gitu. Contoh, benar apa peace atau ini dipakai kendaraan oleh Amerika Serikat. Iya. Ternyata asumsi atau perkiraan Putin misalnya itu betul. Nggak lama kemudian terjadilah serangan kepada ini. kita. Dan kalau dilihat dari dokumen-dokumen rapat serangan Israel yang dibantu Amerika terhadap Iran, itu duduklah salah satunya nih ya, Bos Ventura. Sahabat manuskrip Ventura Papua, Bos ini. dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar sangat cepat. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu memeriksa kebenaran sebuah informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pembahasan di kanal Manuskrip Papua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan informasi dan pembahasan menarik lainnya untuk Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.